Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana sikap kita kalau ada orang yang memfitnah dan berlaku zolim. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita adalah manusia, makhluk yang penuh dengan kelemahan. Kalau orang lemah seperti kita difitnah, ya wajar-wajar aja, Pak. Kalau orang yang lemah seperti kita terzolimi atau dizolimi oleh orang lain, suatu hal yang wajar saja terjadi. Antum tahu Allah dan kekuasaan Allah? Mengerti kekuasaan Allah? Allah aja difitnah oleh orang Yahudi. Allah dikatakan punya istri, Allah dikatakan punya anak oleh orang-orang kufar. Allah dikatakan zalim oleh banyak lidah. Apalagi kita. Yang ingin saya katakan, hiduplah kita di dunia ini dengan kezaliman orang lain kita itu, ya sudah. Siapa sih saya yang harus saya bela? Siapa sih saya yang harus membela-bela diri? Satu, dua, harapkan pahala di balik fitnah manusia. Harapkan apa? Pahala di balik fitnah manusia. Maka akan aman dan nyaman kita walau ratusan fitnah datang, walau ribuan fitnah datang. Dan mudah-mudahan itu bahagian daripada hal yang menghapus dosa kita. Karena dengan difitnah kita bersabar, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah memberikan pahala yang besar untuk orang-orang yang bersabar. Inti dari semua ini ana mengatakan sebenarnya tidak ada yang perlu harus kita bela-bela dari diri kita. Tidak ada yang harus kita bela mati-matian dari diri kita. Siapa sih kita ini? Kalau kita hitung dosa dan kesalahan kita, untuk berdiri di depan manusia aja kita nggak sanggup. Sanggup nggak kita berdiri di depan manusia sekarang ini, dan orang yang semua yang hadir di sini tahu dosa dan kesalahan kita semuanya? Sanggup kita berdiri? Hah? Nggak sanggup kita berdiri, Pak. Itulah kita. Lalu apa yang mau kita bela dari diri kita yang sangat kerdil ini? Apa yang mau kita bela-bela mati-matian dari diri kita yang banyak bergelimang dosa ini? Salah seorang ulama hidup di zaman kita sekarang, ada orang yang menyampaikan ghibah orang lain terhadap dirinya. Ada ulama, bukan kita bukan ulama, kita hanya orang yang punya ilmu sedikit, kemudian orang lain minta diajarkan yang sedikit itu. Ini ulama yang memang ahli ilmu, yang keilmuannya diakui oleh dunia internasional. Ketika ada muridnya menukilkan bahwa si fulan menghibahi Anda, ghibahnya seperti ini, dia katakan, alhamdulillah, baru itu yang dia tahu tentang saya. Seandainya dia tahu siapa saya sebenarnya, akan lebih besar yang dia bicarakan dibanding apa yang sekarang kamu nukilkan kepada saya. Alhamdulillah, baru itu yang dia katakan. Baru itu yang dia tahu. Dia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Kalau dia tahu siapa saya yang sebenarnya, oh entah apa kata-kata yang akan dia ucapkan terhadap diri saya ini. Maka gak ada yang perlu kita bela mati-matian, Pak. Kalau sudah seperti ini kita menakar diri kita, hilang egois, hilang anania. Walaupun kita tidak mau dizolimi, benar kita tidak mau dizolimi, tapi kalau sudah dizolimi orang, sudah maafkan. Bukankah maaf itu lebih baik daripada membela-bela diri? Kemudian datangi orangnya, kemudian sampaikan ini itu dan kemudian banyak lagi hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan syaitan untuk membuat permusuhan dan kemudian membuat kita jauh daripada persaudaraan. Wallahu a'lam.